Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia mengklarifikasi penangguhan gelar Dr. Menteri Bahlil Lahadalia. MWAUI meluruskan yang ditangguhkan adalah pelaksanaan yudisium sehingga gelar Dr. Menteri Energi Sumber Daya Mineral tersebut hanya menyesuaikan jadwal yudisium. Usai kampus Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar Doktor Menteri SDM Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa program Strata 3 Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Kini muncul klarifikasi dari Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia atau MWAUI terkait penangguhan gelar Doktor Menteri Bahlil Lahadalia yang ramai diberitakan. MWAUI meluruskan yang ditangguhkan adalah pelaksanaan yudisium, sehingga gelar Dr. Menteri Energi Sumber Daya Mineral tersebut hanya menyesuaikan jadwal yudisium, sehingga yudisium yang akan dilaksanakan November 2024 ditangguhkan hingga genap 4 semester penuh. Bagaimana yang menjadi ketentuan tentang masa studi untuk doktoral berbasis penelitian. Karena itu ya yudisiumnya tidak bisa dilakukan segera, harus menunggu sampai masa 4 semester penuh itu terlampaui. Batas 4 semester penuh itu sampai kapan? Harus dilihat. Karena aturannya menurut peraturan rektor nomor 26 tahun 2022 memang harus 4 semester. Ya, yudisiumnya harus menunggu sampai seluruh masa studi itu terlalu. Itu aja. Sebelumnya, Bahlil mengklaim berdasarkan surat rekomendasi yang didapat dari UI, dirinya tidak ditangguhkan. Bahlil pun mengaku memang belum dinyatakan lulus dari studi doktor oleh UI karena masih harus mengikuti proses yudisium pada Desember mendatang. Saya belum tahu isinya ya, Tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, saya sudah dapat. Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan dinyatakan lulus itu kan setelah yudisium. Dan yudisium saya kan Desember. Sebelumnya, kampus Universitas Indonesia mengeluarkan surat menunda kelulusan dan pemberian gelar Doktor Menteri SDM Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa program Strata 3 Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Dalam surat yang dikeluarkan, UI juga meminta maaf atas kegaduhan yang timbul dalam proses akademik Ketua Umum Partai Golkar. UI menilai ada pelanggaran selama proses akademik Bahlil hingga pihak kampus UI akan melakukan penyelidikan. Pada 16 Oktober 2024, Bahlil Lahadalia dinyatakan meraih gelar Doktor SKSG UI. Bahlil lulus S3 dalam waktu 1 tahun dan 8 bulan dengan predikat cum laude. Namun kelulusannya menuai polemik. Dewan Guru Besar UI menggelar rapat karena dinilai ada kejanggalan dalam proses pembelajaran Bahlil. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kampanye terbuka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Banyumas, Jawa Tengah diikuti oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Jokowi bersama pasangan calon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin melakukan pawai keliling kota Purwokerto dan disambut ribuan pendukung. Kampanye terbuka yang digelar paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 dihadiri Presiden ke-7 Joko Widodo. Kampanye dilakukan dengan cara pawai keliling kota Purwokerto. Jokowi mendampingi Ahmad Lutfi dan Taj Yassin menaiki mobil bak terbuka. Ribuan warga menyambut pawai pasangan calon nomor urut 2 beserta Jokowi tersebut. Selain menyapa warga, Jokowi juga membagikan kaos bergambar dirinya. Jokowi mengaku mendukung pasangan calon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin yang didukung Partai Kimplas.
saya diundang, saya datang, saya lihat antusias masyarakat sangat luar biasa, Mbak Uta ini juga, saya datang karena saya mendukung. Selain mendatangkan Jokowi, kampanye paslon nomor urut 2 ini juga menggelar sembako murah berupa beras. Warga yang telah mendapatkan kupon ini bisa menebus beras seberat 2,5 kg hanya sebesar Rp2.500. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Sementara itu, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa dan Cawagup Jawa Tengah nomor urut 1 Hendrar Prihadi bertemu petani di Kecamatan Kayen, Pati, Jawa Tengah. Andika menerima keluh kesah petani terutama masalah air dan pupuk serta harga gabah yang anjlok saat panen raya. Pasangan calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi bertemu dengan ratusan petani di halaman parkir Kompleks Pemakaman Syekh Jangkung, Desa Kayen, Pati, Jawa Tengah. Beberapa keluhan yang disampaikan oleh petani, diantaranya sulitnya mencari air saat musim kemarau dan banjir yang menjadi permasalahan rutin setiap tahun. Selain itu, petani juga mengeluhkan sulit dan mahalnya mendapatkan pupuk. Petani juga berharap pada pasangan Andika Hendi agar harga gabah bisa stabil karena seringkali anjlok ketika panen raya. Petani tadi macam-macam dan relatif memang walaupun nggak sama persis, tapi ya satu tentang air, kedua tentang pupuk, gitu kan. Ketiga biasanya selalu terjadi begitu panen, harga jualnya ini anjloknya. Para petani itu mendapatkan pupuk yang bagus, terus pengairan yang bagus karena cuaca kayak gini tuh jarang hujan, jarang mas gitu. Harapan para petani Pati itu pengennya pupuk gampang, terus pengairan yang bagus. Setelah menerima berbagai keluhan petani, Andika berjanji telah menyiapkan strategi khusus jika terpilih menjadi gubernur Jateng. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Peru dalam rangka KTT APEC 2024. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam serta Perdana Menteri Kanada. Thank you, sir. Prime Minister. How are you? Good to see you officially. Thank you. You've had a busy day. Awesome, thank you. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Kota Lima, Peru, Jumat waktu setempat. Pertemuan ini berlangsung di sela-sela kunjungan kerja Presiden Prabowo dalam rangka konferensi tingkat tinggi KTT APEC 2024 di Peru. Pada kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Selandia Baru. Ia juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mempererat hubungan perdagangan bilateral, membuka pasar, serta mendukung keterlibatan Indonesia dalam forum-forum negara Pasifik. Sebelumnya pada hari yang sama, Presiden Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Jenderal Luong Chong di Swiss Hotel Lima, Peru. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengatakan Indonesia mempunyai komitmen kuat untuk mempererat proses ratifikasi Perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dengan Vietnam. Prabowo juga mengucapkan selamat kepada Jenderal Luong Chong atas pelantikannya sebagai Presiden Vietnam pada 22 Oktober 2024. Selain bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru dan Presiden Vietnam, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di sela-sela KTT APEC yang berlangsung di Lima Convention Center di Lima, Peru. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengapresiasi hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Indonesia dengan Kanada.
Prabowo menyoroti soal kerjasama yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh kedua negara, mulai dari perikanan, manufaktur, dan energi terbarukan. Presiden Prabowo membeberkan Indonesia memiliki banyak sumber energi terbarukan. Presiden Prabowo Subianto menjadi keynote speaker dalam acara APEC CEO Summit 2024 yang diselenggarakan di Peru. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa persaingan antar negara selalu ada dan kesejahteraan hanya akan datang lewat perdamaian. Prabowo juga ajak negara-negara APEC untuk berkolaborasi dengan Indonesia dalam mengolah berbagai sumber daya yang ada. Geopolitical tension, but I am an optimist in the interests of humanity. I believe that the leaders of the great powers of the world, in the final analysis, will always opt for the common good. I believe that prosperity can only come from peace. Peace comes from understanding. Understanding comes from engagement and negotiation. I think together with Brazil and maybe with the Congo DRC, we have the potential to produce fuel from plants, and this, I think, will create a lot of opportunities because we will save a lot on foreign exchange. The funds will circulate within our own economy. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia mengklarifikasi penangguhan gelar Dr. Menteri Bahlil Lahadalia. MWAUI meluruskan yang ditangguhkan adalah pelaksanaan yudisium sehingga gelar Dr. Menteri Energi Sumber Daya Mineral tersebut hanya menyesuaikan jadwal yudisium. Usai kampus Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar Dr. Menteri SDM Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa program Strata 3 Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Kini muncul klarifikasi dari Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia atau MWAUI terkait penangguhan gelar Dr. Menteri Bahlil Lahadalia yang ramai diberitakan. MWAUI meluruskan yang ditangguhkan adalah pelaksanaan yudisium, sehingga gelar Dr. Menteri Energi Sumber Daya Mineral tersebut hanya menyesuaikan jadwal yudisium, sehingga yudisium yang akan dilaksanakan November 2024 ditangguhkan hingga genap 4 semester penuh. Bagaimana yang menjadi ketentuan tentang masa studi untuk doktoral berbasis penelitian. Karena itu ya yudisiumnya tidak bisa dilakukan segera. Harus menunggu sampai masa 4 semester penuh itu terlampaui. Batas 4 semester penuh itu sampai kapan? Harus dilihat. Karena aturannya menurut Peraturan Rektor nomor 26 tahun 2022 memang harus 4 semester. Ya, yudisiumnya harus menunggu sampai seluruh masa studi itu terlalu. Itu aja. Sebelumnya, Bahlil mengklaim berdasarkan surat rekomendasi yang didapat dari UI, dirinya tidak ditangguhkan. Bahlil pun mengaku memang belum dinyatakan lulus dari studi doktor oleh UI karena masih harus mengikuti proses yudisium pada Desember mendatang. Saya belum tahu isinya ya, Tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, saya sudah dapat. Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan dinyatakan lulus itu kan setelah yudisium. Dan yudisium saya kan Desember. Sebelumnya, kampus Universitas Indonesia mengeluarkan surat menunda kelulusan dan pemberian gelar Dr. Menteri SDM Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa program Strata 3 Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Dalam surat yang dikeluarkan, UI juga meminta maaf atas kegaduhan yang timbul dalam proses akademik Ketua Umum Partai Golkar.
UI menilai ada pelanggaran selama proses akademik Bahlil, hingga pihak kampus UI akan melakukan penyelidikan. Pada 16 Oktober 2024, Bahlil Lahadalia dinyatakan meraih gelar Doktor SKSG UI. Bahlil lulus S3 dalam waktu 1 tahun dan 8 bulan dengan predikat cum laude. Namun kelulusannya menuai polemik. Dewan Guru Besar UI menggelar rapat karena dinilai ada kejanggalan dalam proses pembelajaran Bahlil. Tim Liputan iNews melaporkan.